Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Irwan Rahmatullah. NIM saya 202204104005. Saya dari manajemen kelas I. Kali ini saya akan bahas beberapa teori yang sangat relevan dalam dunia komunikasi. Kita akan membahas tentang teori stimulus respon atau teori SR, teori Albert Mehrabian, teori influencing skill, dan teori resepsi aktif. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, kita masuk pada teori yang pertama. Di sini ada teori stimulus respon atau biasa disebut dengan teori SR. Teori SR berfokus pada hubungan antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, komunikasi terjadi ketika seorang memberikan stimulus atau rangsangan kepada orang lain dan orang lain tersebut memberikan respon atau tanggapan terhadap stimulus tersebut. Stimulus di sini artinya adalah rangsangan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Stimulus dapat berupa verbal, nonverbal, atau gabungan dari keduanya. Sedangkan respon di sini diartikan sebagai tanggapan yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus. Respon dapat berupa verbal, nonverbal, ataupun tindakan. Nah, contoh dari teori SR tadi yaitu ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya merespon dengan jawaban, disitulah terjadi teori SR. Nah, pertanyaan dari guru tersebut menjadi stimulus dan jawaban dari murid-murid tadi menjadi respon. Selanjutnya ada teori Albert Mehrabian. Teori Albert Mehrabian adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Albert Mehrabian pada tahun 1967. Teori ini menjelaskan bahwa dalam komunikasi interpersonal, pesan verbal hanya menyumbang 7% dari makna pesan yang disampaikan. Sisanya 38% berasal dari pesan nonverbal dan 55% berasal dari nada suara, atau biasa kita sebut dengan 3V: verbal, vokal, dan visual. Menurut teori Albert Mehrabian, pesan nonverbal dapat berupa ekspresi wajah, postur tubuh, kontak mata, dan sentuhan. Nah, contoh dari teori ini adalah ketika seorang atasan berbicara dengan nada suara yang keras dan tegas akan memberikan pesan yang berbeda dengan atasan yang berbicara dengan nada suara yang lembut dan santun. Dalam contoh ini, komunikasi verbal dan nonverbal tidak konsisten. Atasan tersebut mengatakan bahwa dia tidak marah, tapi suara nadanya yang keras dan tegas menunjukkan bahwa dia sebenarnya marah. Kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori influencing skill. Teori influencing skill adalah teori yang dikembangkan oleh Robert B. Cialdini pada tahun 1993. Teori ini menjelaskan bahwa ada 6 prinsip persuasi yang dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Yang pertama ada authority. Authority adalah orang yang cenderung mengikuti perintah orang yang mereka anggap berwenang. Yang kedua ada commitment and consistency. Komitmen and konsistensi adalah orang yang cenderung konsisten dengan tindakan mereka sebelumnya. Yang ketiga ada social proof. Social proof adalah orang yang cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat ada scarcity, yaitu orang yang cenderung menginginkan sesuatu yang langka. Yang kelima ada liking. Liking adalah orang yang cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang mereka sukai. Yang keenam ada reciprocation, yaitu orang yang cenderung membalas kebaikan orang lain. Nah, contoh dari teori ini adalah ketika seorang sales memiliki keterampilan bertanya yang lebih baik, akan lebih mudah mengetahui kebutuhan calon pembelinya. Dalam contoh ini, sales tersebut menggunakan keterampilan bertanya yang baik untuk memahami apa yang dibutuhkan calon pembeli. Dengan memahami kebutuhan calon pembeli, sales tersebut dapat lebih mudah mempengaruhi calon pembeli untuk membeli produknya. Oke, kita masuk pada teori yang terakhir. Di sini ada teori resepsi aktif. Teori resepsi aktif adalah teori komunikasi yang dikembangkan oleh William D. Brooks dan William G. Brooks pada tahun 1993. Teori ini menjelaskan bahwa penerima pesan harus secara aktif terlibat dalam proses komunikasi untuk memahami pesan dengan benar. Menurut teori resepsi aktif, penerima pesan harus mendengarkan pesan dengan penuh perhatian, memahami konsep pesan,
mencari informasi tambahan untuk memahami pesan, dan menanggapi pesan secara konstruktif. Contoh dari teori ini adalah ketika seorang siswa yang aktif mendengarkan penjelasan gurunya akan lebih mudah memahami materi pelajaran. Siswa tersebut menggunakan keterampilan mendengarkan aktif untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Dengan mendengarkan secara aktif, siswa tersebut dapat lebih mudah memahami materi pelajaran dan menjawab pertanyaan gurunya. Nah, dari 4 materi yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan, teori-teori komunikasi yang telah dibahas dapat digunakan untuk memahami dan meningkatkan komunikasi interpersonal. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif dan persuasif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.